Pemirsa, Jakarta kota metropolitan terus tumbuh dan menghadapi dinamika yang tidak pernah berhenti, termasuk perubahan cuaca yang semakin sulit untuk diprediksi. Dalam beberapa waktu terakhir, potensi hujan lebat, angin kencang hingga cuaca ekstrim menjadi tantangan bagi kota dengan mobilitas tinggi seperti Jakarta. Lalu, seperti apa kesiapsiagaan dan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warganya sepanjang musim hujan ini? Bersama saya, Soza Hutapea, kita akan membahasnya lebih dalam lagi di Berita Satu. Dan pemirsa saat ini telah hadir bersama saya langsung di studio Semesta BTV PIK 2, yaitu Ibu Retno Widya Ningsih selaku Kepala BMKG Tanjung Priok Jakarta dan juga Bapak Muhammad Yohan selaku Kapus Datin BPBD Provinsi DKI Jakarta. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Oja. Baik, terima kasih. Dan saat ini pemirsa kita akan langsung membahas terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim di wilayah Jakarta. Saya ingin ke Ibu Retno terlebih dahulu. Bu, ini kan kita sudah berada di bulan November ya Bu ya. Orang tua bilang kalau misalnya sudah masuk di bulan artinya sudah mulai musim hujan. Nah, pertama-tama mungkin boleh disampaikan Bu terkait dengan potensi cuaca di bulan November, Desember, dan mungkin di awal tahun dari untuk wilayah Jakarta sendiri seperti apa Bu datanya? Ya, terima kasih Mbak Zeza. Jadi pada bulan November ini kita sudah memasuki musim hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Jakarta. Nah, pada pekan ini yang kemarin ke situasi Jakarta ditandai dengan hujan lebat dan mungkin sudah ada banjir di beberapa tempat. Itu memang adanya sirkulasi siklonik yang berada di barat daya Banten sehingga itu membentuk daerah konvergensi di atas Pulau Jawa. Nah, termasuk juga mempengaruhi adanya hujan lebat yang ada di Jakarta. Tetapi dalam waktu ke depan, dalam 1 minggu ke depan itu intensitasnya akan mulai menurun gitu. Jadi pada bulan November ini walaupun menurun, tapi dia ada potensi tetap aja masih ada perubahan terus gitu. Perubahan dia akan menurun, kemudian nanti akan berkumpul lagi, terjadi lagi potensi hujan lebat. Jadi seperti itu. Kita harus mulai menyadari bahwa ini memang situasi musim hujan udah seperti ini, sudah ada siklus hujan yang mulai naik menuju lebat dan sebagainya gitu. Baik, jadi berulang ya Bu ya, tiap beberapa waktu sekali. Nah, untuk siklus tersebut Bu, sebenarnya sudah terlihat dari bulan lalu kah atau dari 2 bulan lalu, September mungkin, atau paling signifikan terlihat perubahannya itu di bulan November hingga ke Desember nanti? Iya, jadi begini, wilayah Indonesia ini memang terbagi dari 2 musim penghujan dengan musim kemarau. Nah itu biasanya peralihannya dimulai bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Nah pada bulan Oktober kemarin sudah ada peralihan atau masa pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan. Sudah mulai terjadi hujan di beberapa daerah termasuk di Jakarta. Nah, memasuki bulan November ini sudah memasuki musim hujan hampir semua wilayah Indonesia, termasuk di Jakarta. Nah, kemudian musim hujan ini akan terus bertambah dan mencapai puncaknya untuk di Jakarta itu berdasarkan data kami itu di Januari akhir sampai dengan di Februari, puncaknya seperti itu. Nah ini terus akan berlangsung nanti sampai bulan Maret biasanya sudah berganti menjadi awal musim kemarau gitu Mbak. Baik, berarti kalau dibilang puncaknya justru masih akan ada di waktu depan ya Bu ya? Ini baru mulai. Baik. Nah, untuk tingkat peratanya Bu, di setiap wilayah kita tahu ya, Jakarta ini tidak hanya yang ada di Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur, dan juga di bagian lain, tapi juga di Kepulauan Seribu nih Bu. Nah, bagaimana untuk di daerah kepulauan Bu? Ya, sama, semua sudah memasuki musim penghujan. Tetapi memang konsentrasi hujan itu kalau untuk wilayah Jakarta itu biasanya ada di Jakarta Selatan. Memang efek Jakarta Selatan itu karena dia berdekatan dengan wilayah Bogor. Jadi di Bogor itu memang merupakan salah satu daerah dengan intensitas hujan yang tertinggi di Indonesia. Nah efeknya memang ke Jakarta Selatan yang merupakan sedikit daerah lebih tinggi ya. Jadi pengaruh hujan orografi di sana tuh ada gitu. Nah untuk daerah Jakarta Utara sampai Kepulauan Seribu itu biasa intensitasnya agak rendah dibandingkan dengan Jakarta Selatan. Makanya kalau terjadi banjir biasanya lebih banjir karena hujan ya, lebih cepat itu di Jakarta Selatan gitu. Nah kemudian untuk di daerah
Kepulauan Seribu itu juga sudah memasuki musim penghujan. Nah, di sana karena daerah kepulauan yang lebih berdampak adalah anginnya. Oke. Gitu. Jadi ketika musim penghujan itu relatif angin itu lebih kencang daripada ketika musim kemarau. Nah, ini yang perlu diantisipasi untuk mitigasi supaya tidak ada bencana karena angin kencang gitu. Baik, ini harus diperhatikan dengan seksama berarti ya untuk Ya. seluruh masyarakat yang khususnya tinggal di daerah Kepulauan Seribu ataupun yang beraktivitas keluar dan masuk di wilayah Kepulauan Seribu ya Bu ya. Betul. Angin kencang pemirsa, tidak hanya musim penghujan saja yang terjadi yang patut diantisipasi. Nah, kalau dari BPBD Jakarta nih Pak Yohan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno kurang lebih sudah masuk musim penghujan. Nah, kalau kolaborasi yang dilakukan oleh BPBD Jakarta bersama dengan BMKG Tanjung Priuk ketika sudah mulai masuk nih Pak, dimulai musim penghujan, apalagi kita berbicara mengenai akhir tahun. Biasanya tingkat wisata ini cukup tinggi nih di wilayah Jakarta juga. Seperti apa kolaborasi bisa dilakukan? Baik, tentunya dari BPBD sendiri ya, secara faktual kami sangat bergantung sekali sama BMKG ya, karena memang otorisasinya ada di BMKG ini untuk memberikan informasi yang relevan terkait dengan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam mitigasi dan penanganan bencana hingga pasca bencana ya. Jadi kita berkoordinasi terus dengan BMKG tentunya, apalagi sekarang ini sudah masuk musim penghujan ya di bulan November sekarang, dan masih belum jelas juga nih prediksi puncaknya kapan gitu. Pengalaman tahun lalu kita memprediksi musim hujan itu berakhir ya, Maret geser April, ternyata masih hujan terus sampai Mei ya, sampai Juni juga masih ada durasi hujan yang cukup tinggi ya, yang menghasilkan debit air yang akhirnya di beberapa titik di Jakarta itu yang akhirnya menjadi genangan ya. Sehingga untuk menghadapi tantangan tersebut tentunya bukan hanya dengan BMKG saja kami berkoordinasi, ini sebagai informasi awal. Kami juga berkoordinasi dengan BNPB tentunya sebagai instansi vertikal ya yang memberikan arahan-arahan sehingga kita bisa memberikan atau melakukan kebijakan yang tepat ya dalam menyikapi situasi-situasi tertentu seperti yang diprediksikan akan menjadi satu krisis ya. Jadi untuk menghindari genangan ya langkah-langkah yang sudah kita lakukan tentunya kolaborasinya di internal antar dinas juga kami cukup solid ya. BPBD itu di musim hujan ini kami bersama-sama dengan Dinas Sumber Daya Air, umumnya kita patroli genangan ya dengan membawa pompa mobile-nya. Nah ini yang mengakibatkan mungkin sebulan yang lalu sampai 2 bulan itu tidak terjadi genangan ya. Sebetulnya curah hujannya lumayan tinggi ya Bu Retno ya. Tapi karena sudah ada langkah-langkah tersebut, kita juga operasional 24 jam, petugas ada di lapangan. Ini akhirnya bisa teratasi ya adanya genangan-genangan yang bisa cepat kita surutkan secara optimal ya dengan pengerahan pompa-pompa tersebut. Baik pompa mobile belum lagi didukung oleh pompa-pompa stasioner ya. Namun kalau dilihat fenomena yang terjadi beberapa minggu ke belakang, yaitu sudah over capacity. Sehingga di awal-awal November ya kita harus mendapatkan rekomendasi ya dari BMKG dan dari BNPB untuk melaksanakan langkah yang sebetulnya kita cukup hindari ya. Kita harus melaksanakan yang namanya operasi modifikasi cuaca. Dan selama pelaksanaan itu pun masih ada 1 hari yang kita sudah laksanakan tapi masih terjadi genangan juga di beberapa titik ya. Di beberapa RT itu terjadi genangan. Terbayang apabila kita tidak dapat rekomendasi dan kolaborasi yang baik itu antara lintas sektor ya mungkin jumlah genangannya akan lebih banyak titik-titik genangannya. Baik, nah saya tertarik untuk membahas terkait dengan modifikasi cuaca. Tadi Pak Yohan mengatakan sebenarnya ini sebagai langkah terakhir lah kurang lebih ya. Betul, yang tidak dilihat sebagai suatu prioritas tapi ya mau nggak mau harus dilakukan. Nah, pertanyaan mungkin ke Bu Retno ya. Bu, kalau misalnya operasi modifikasi cuaca ini harus dilakukan, tentu saja BPBD bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait. Pertanyaannya, apakah ini juga akan memberikan suatu potensi terjadinya anomali perubahan cuaca yang kita prediksi harusnya musim hujan saja, tiba-tiba musim hujannya makin panjang kayak tadi Pak Yohan bilang, awalnya dikira sampai Maret, tapi bisa mundur jadi sampai ke Juni. Nah, ini kan pertanyaan umum ya Bu ya. Apakah modifikasi ini bisa mempengaruhi Bu terkait dengan hitung-hitungan kalkulasi potensi cuaca tersebut? Silahkan.
Jadi operasi modifikasi cuaca itu seperti yang disampaikan oleh Pak Johan tadi sebetulnya dalam waktu jangka pendek ya Pak ya. Jangka pendek. Untuk Ya. pengantisipasi dalam waktu jangka pendek ketika BMKG memprediksi di suatu wilayah itu akan terjadi potensi cuaca yang sangat ekstrim dan berpotensi untuk mengganggu masyarakat. Misalnya di Jakarta kan namanya ibu kota ya, jangan sampai kaos dan sebagainya karena adanya cuaca ekstrim. Maka pemerintah mengambil langkah-langkah antisipasi, biasanya melakukan rapat koordinasi yang sangat intens karena OMC itu sangat kompleks. Jadi dari BMKG itu data yang pertama Pak ya. Betul. Pertama, kemudian dibicarakan dengan operasinya itu dengan BPBD, dengan BNPB, kemudian dengan Basarnas, kemudian dengan TNI dan berbagai vendor itu yang bisa menyediakan bahan-bahan untuk operasi modifikasi cuaca itu dilaksanakan dalam jangka waktunya biasanya tidak lama, sekitar 5-10 hari ya Pak ya. Betul ya. Seperti itu untuk wilayah skup yang kecil biasanya. Iya. Jadi misalnya Jakarta kemarin sampai tanggal 10 ya Pak ya berlangsung, posnya di Halim. Kemudian saat ini ada di Jawa Barat karena Jawa Barat itu saat ini potensi cuaca ekstrimnya memang sangat tinggi gitu. Oke. Jadi tidak mempengaruhi kalau tadi kan panjang musim itu kan iklim ya secara nasional gitu maksudnya. Nah itu kan ada anomali cuaca yang global. Oke. Jadi kalau OMC ini dia pada wilayah yang terbatas kemudian pada skala yang mikro gitu. Maksudnya Oke. mikro itu hanya pada daerah tertentu saja karena memang untuk mengantisipasi kalau dia terjadi bencana dia akan lebih luas lagi Pak ya Betul. dampaknya Oke. dan lebih besar lagi kerugiannya bagi masyarakat. Nah, memang OMC ini kan besar biayanya juga, besar juga resource-nya, tetapi itu masih dipandang lebih kecil daripada dampak yang akan Dampaknya. ditimbulkan oleh cuaca ekstrim itu, Mbak. Gitu. Betul, berarti memang intervensinya sudah terukur ya, dan Betul, tidak sudah. mungkin ini akan menimbulkan efek yang lebih parah lagi, lebih besar Betul, lagi dibandingkan betul. apa yang sudah diprediksi akan terjadi. Iya. Baik, menarik untuk kita bahas masih terkait dengan bagaimana wilayah Jakarta mengantisipasi ada cuaca ekstrim, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Berita Status. oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Spesial Jakarta Antisipasi Cuaca Ekstrim, dan saya akan lanjutkan pembahasan bersama dengan narasumber yang bergabung langsung di studio bersama saya pada saat ini. Saya mau ke Pak Yohan. Pak Yohan, tadi Anda mengatakan bahwa memang sejumlah persiapan dan juga saling koordinasi ini terus dilakukan antar instansi ya Pak ya. Nah, saya ingin mendalami terkait dengan kesiapsiagaan untuk potensi di periode musim penghujan. Kita tahu wilayah Jakarta persoalan klasik yang selalu berulang adalah ketika musim penghujan itu adalah banjir yang terjadi di banyak titik. Nah, untuk informasi terbaru nih Pak, bagaimana sih sebenarnya BPBD dan juga mungkin pihak-pihak lain mempersiapkan agar ketika musim penghujan ini tiba, air yang ada yang mengalir ini bisa ditampung dengan secara maksimal, dan juga pengelolaannya gimana Pak? Baik, jadi untuk menghadapi musim penghujan ya, tentunya kita bekerjanya ini justru sepanjang tahun. Oke. Nah, seperti kejadian di tahun 2024 itu kan melintas ke tahun 2025 awal tahun, itu kan kalau dibilang durasi musim hujan dan musim kemaraunya itu bukannya 50-50 atau 6 bulan kan. Ini malah dengan adanya fenomena alam, pergerakan cuaca dan lain-lain, iklim dan lain-lain, ini boleh dikatakan mungkin musim penghujannya justru lebih banyak daripada musim kemarau ya. Jadi sepanjang tahun kita bersiap, misalnya dari bulan Januari itu malah ketika anggaran-anggaran itu belum turun ya, itu kawan-kawan itu sudah mengerahkan
perlengkapan dan alutsista yang ada ya, seperti misalnya dari UPK Badan Air di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, mereka tuh yang bertanggung jawab sama kebersihan di badan air, di kali-kali dan sungai-sungai ya. Itu mereka sudah mulai melakukan pengerukan-pengerukan gitu. Mungkin ini nggak terekspos ke publik ya, tapi ini mereka sudah lakukan. Kemudian juga sama dengan Dinas Sumber Daya Air, mereka punya banyak sekali yang namanya water excavator gitu. Jadi kalau yang tadi badan sungai itu lebih kepada membersihkan kalinya. Nah, Dinas Sumber Daya Air itu yang melakukan pengerukan ke dasar-dasar kali gitu kan. Jadi bisa mulai teratasi gitu kan. Nah, ini pekerjaannya semakin masif, semakin banyak loadingnya ketika makin mendekati periode normal musim penghujan. Ketika sudah masuk setelah bulan Agustus, ini pekerjaannya jauh lebih masif lagi nih. Nah, itu satu sisi ya. Kemudian eh kalau dari sisi struktural dalam artian koordinasi, kolaborasi, ini tentunya rapat-rapat koordinasi ini kita lakukan terus nih antar instansi, baik instansi di Pemprov DKI Jakarta maupun secara vertikal ya. Kami biasanya dapat review dari BMKG, dari BNPB, ini bulan ini seperti apa, kemungkinannya, perakiraannya seperti apa, BNPB itu mengungkapkan mereka akan melakukan apa gitu. Jadi kami tuh tahu langkah-langkahnya dan kita seragamkan. Sebagai contoh ini ketika kemarin terjadi OMC, tadi Bu Retno mention sekarang nih lagi OMC-nya ini di Jawa Barat ya Bu ya. Iya. Nah, tentunya apabila dibutuhkan, ini bisa jadi BNPB malah mengarahkan supaya membantu supaya tidak hanya Jakarta yang tergenang, tapi mungkin wilayah lain ini kalau kita adakan OMC juga dari sisi penerbangan yang berbeda, ini bisa saling dukung-mendukung. Oke. Jadi misalnya untuk wilayah Jawa Barat, ini BNPB ini mungkin terbang di sekitar wilayah Sukabumi, Pantai Selatan. Tapi untuk menghindari efek yang lebih besar ya atas rekomendasi dari BMKG, bisa jadi kita melaksanakan OMC juga. OMC-nya di wilayah mungkin di wilayah Selat Sunda gitu. Jadi kita menyisir nih, kita kurangi awan-awan hujan yang masuk ke daratan, kita Baik. gugurkan di atas laut ya. Jadi bisa mengurangi curah hujan ekstrim sehingga volume-volume saluran air bukan hanya yang di Jakarta, tapi yang di sekitar Jakarta seperti di Cianjur juga itu bisa Betul. berkurang kan debit aliran airnya sehingga kapasitas daripada sungai dan aliran air saluran air itu tidak meluap. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, berarti memang kolaborasi itu tidak hanya di lintas yang berada di satu provinsi ya, tetapi Betul. yang antar provinsi juga. Apalagi kita tahu sungai-sungai ini kan ada yang hilirnya di provinsi A, bermuaranya di provinsi B gitu betul kan. ya. Jadi memang kolaborasi ini menjadi hal yang sangat penting dan kunci ya Pak ya. Beberapa waktu yang lalu kami dari Pemprov itu diundang oleh Kemenko Infra nih membahas masalah koordinasi masalah banjir ya. BMKG juga hadir, Kepala Dinas Sumber Daya Air dari Jakarta juga hadir bersama dengan kepala-kepala dinas di provinsi yang lain ya, bahkan dari kabupaten kota. Nah, di situ kita bahas yang tadi yang Mbak bilang ya, ini bagaimana ini langkah-langkahnya, apa yang sudah dilakukan, apa yang bisa dilakukan untuk saling membackup supaya titik-titik genangan itu bisa dihindari ya. Betul. Salah satu cara menghindari yang sebetulnya itu jadi opsi terakhir ya salah satunya adalah OMC. OMC. Baik, nah mungkin kalau sekarang saya boleh minta juga nih terkait dengan data nih kepada Bu Retno. Apakah dengan kondisi musim penghujan yang sudah kita masuki saat ini Bu, ada informasi yang bisa dibagikan terkait dengan titik-titik mana sih di wilayah Jakarta mungkin yang akan lebih tinggi curah hujannya, mungkin untuk wilayah Jakarta Barat ada di wilayah kelurahan atau kecamatan mana, sampai sespesifik itu kah atau mungkin garis besarnya mungkin seperti apa Bu? Iya. Jadi begini Mbak Zuza. Karena sudah memasuki musim penghujan, BMKG itu senantiasa mengupdate karena kalau sudah masuk musim penghujan itu dinamikanya cepat sekali. Jadi BMKG memberikan prediksi itu dalam jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Nah, kalau sudah masuk yang paling update atau paling valid itu adalah prediksi jangka pendek. Oke. Jadi 1 sampai 6 jam ke depan. Kita akan memberikan peringatan dini untuk wilayah bahkan sampai kelurahan gitu di semua wilayah Jakarta itu tuh update
di mana akan terjadi potensi hujan lebat, sampai kapan berlangsungnya, dan akan meluas kemana gitu. Itu biasanya kita update terus setiap hari, di mana update-nya itu semakin cepat kalau itu potensinya semakin tinggi gitu. Jadi masyarakat harus membaca dan memahami itu, mana daerah-daerah yang berpotensi akan mengalami hujan lebat pada hari yang sama gitu. Karena dinamikanya cepat sekali gitu. Baik, berarti berubahnya sangat cepat Iya, hitungan berubah jam ya sekali, Bu ya? Tapi kalau sudah berhenti, peringatan ini berarti potensi daerah itu sudah juga berhenti gitu. Baik. Iya, Nah, seperti itu. kemudian kalau begitu Bu, jika masyarakat kan pada umumnya itu taunya tuh mengenai source untuk ke pusat ya, ke Iya, BMKG taunya ke pusat gitu ya. iya. Nah, informasi-informasi seperti ini Bu yang disampaikan dengan perubahan yang sangat Iya. cepat dinamikanya. Biasa di reach out, didapatkan masyarakat itu melalui kanal apa Bu biasanya? Jadi semua kanal yang resmi dari BMKG, baik itu IG, Facebook, ataupun aplikasi info BMKG yang ada di HP, kemudian lewat televisi juga, lewat radio dan sebagainya, intinya sama sebetulnya. Sumbernya sama dari BMKG, mau itu dari BMKG mana saja, sebetulnya sama sumbernya dari BMKG juga. Tapi yang perlu digarisbawahi, masyarakat harus mendapatkan informasi itu atau mengakses informasi itu dari kanal resminya BMKG. Betul. Jadi kanal resmi itu biasanya ditandai dengan adanya tanggal yang jelas, jam yang jelas, sumber yang jelas. Kalau berita itu cuma nanti sore akan terjadi apa, itu berarti tidak jelas. Jadi nanti sore itu tanggal berapa, jam berapa, lokasinya di mana, kemudian wilayahnya mana, itu yang jelas seperti itu. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Jelas dan detail Betul, dari sumber yang resmi. betul, Baik. gitu, Nah, ya. berbicara mengenai pemetaan. Nah, Pak Yohan, apakah dari BPBD juga memiliki mungkin pemetaan terkait dengan wilayah-wilayah nih yang potensi banjirnya tinggi nih dibandingkan daerah lain, atau yang bisa menjadi titik-titik terjadinya bencana hidrometeorologi yang lain? Selain banjir kan ada juga tanah longsor mungkin yang ada titiknya di wilayah Jakarta Selatan mungkin ya, karena konturnya lebih berbukit, atau seperti apa Pak? Baik, tentunya terkait pemetaan ya, kami optimalkan, kami maksimalkan, sehingga akhirnya kami baru saja mendapatkan penghargaan Bu Mandala Award dari Badan Informasi Geospasial ya. Itu diserahkan langsung kemarin oleh Wakil Menteri Pan-RB. Penghargaan apa itu Bu Mandala Award? Itu adalah penghargaan bagi wilayah ya. Kebetulan Jakarta itu menjadi wilayah yang terbaik yang bisa mengoptimalkan penggunaan daripada pemetaan ya, geospasial gitu. Dan ini juga tidak akan bisa kami dapatkan kalau kami nggak dapat data spesifik dari BMKG ya, karena kita membuat peta itu kan data-datanya terkoneksi dengan BMKG. Dan di ruang comment center kami juga kita sudah terhubung dengan BMKG Signature ya, yang akhirnya kita kolaborasikan dengan aplikasi yang kita punya namanya Sistem Manajemen Bencana atau SIMBA, itu yang kemarin mendapatkan penghargaan itu. Kita optimalkan betul, termasuk tadi yang namanya titik-titik kejadian bencana, bukan hanya banjir, itu di aplikasi itu bisa terlihat di peta ya, mana terjadi kebakaran di wilayah mana, banjir di wilayah mana, termasuk juga pergerakan personil BPBD ada di mana petugas kami pada saat kejadian bencana gitu. Dan ini saling terhubung dengan layanan masyarakat ya. Kalau di film-film Hollywood kan sangat itu familiar namanya call 911, call 911. Nah, kalau Jakarta itu telepon aja 112. 112. Nanti terhubung ke BPBD ya, ke call center BPBD. Itu nanti kita akan sebarkan atau tiketing ke unit-unit yang menangani gitu. Kemudian apa kelebihannya? Misalnya kalau ada kejadian kebakaran, kalau warga itu telepon kebakaran, tentunya akan datang ya, atau datang ke pos gitu. Baik. Tapi kalau teleponnya ke 112, tentunya kita sampaikan langsung ke Dinas Pemadam Kebakaran di Diskul Karmat ya. Ini ada kejadian kebakaran di sini, laporan dari warga melalui 112. Tapi kita teruskan juga laporannya ke Dinas Perhubungan. Supaya respon time-nya dari Diskul Karmat itu bisa tercapai itu. Yang bisa di bawah 10 menit ya. Apa yang dilakukan oleh Disub, mereka mengatur lampu lalu lintas itu dipadamkan atau dihijaukan supaya mobil pemadam bisa melaju dengan cepat. Kemudian kita teruskan ke Satpol PP untuk mendukung, karena mereka kan di lapangan ya, mendukung supaya
di lokasi ini bisa disterilisasi atau yang membantu lalu lintas dan lain-lain. Kemudian kita hubungi juga AGD, ambulan gawat darurat. Kita hubungi juga kepolisian. Kita juga sampaikan ke kelurahan setempat ya, wali kota setempat juga ada kejadian tersebut. Sehingga apabila melapor 112, satu paket itu bisa 6 atau 7 unit yang datang Langsung ke bergerak. lokasi langsung bergerak. Baik. Gitu. Bukan hanya banjir gitu. Dan sekarang trennya nih yang cukup bagus adalah pada saat kejadian genangan atau ada yang butuh evakuasi, ini sudah mulai banyak warga yang telepon ke 112 untuk minta dievakuasi menggunakan perahu karet. Baik, berarti memang nomornya ini sudah banyak diketahui masyarakat Iya. sehingga penanganan bisa lebih cepat ya Pak ya dan lebih Dan- komprehensif tadi seperti Bapak Dan katakan. tentunya ini bebas pulsa. Baik, itu yang paling penting. Nah, menarik untuk kita bahas lagi terkait dengan bagaimana persiapan menghadapi cuaca ekstrim yang bisa terjadi di wilayah Jakarta, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Spesial. oleh Masih bingung buang sampah ukuran besar di rumah kamu? Nggak perlu khawatir, kini Jakarta punya layanan bulky waste. Bisa diantar, bisa juga dijemput. Kamu pilih mana? Layanan ini gratis, tujuannya agar jenis sampah besar tidak berserakan dan mencemari lingkungan. Syarat dan ketentuannya bisa kunjungi link ini ya. oleh Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Berita Satu Spesial dan kita lanjutkan pembahasan. Nah, sekarang saya ingin membahas terkait dengan potensi banjir rob nih, Pak Yohan dan juga Bu Retno. Kita tahu ya di musim penghujan itu tidak hanya banjir yang datang dari langit saja, tetapi ada juga potensi banjir yang mengancam di wilayah Jakarta itu banjir rob. Nah, Bu Retno, untuk potensi banjir rob di Jakarta, kalau tidak salah nih informasi beberapa waktu yang terakhir beredar ini, tanggul yang berada di kawasan perumahan mewah di salah satunya di Jakarta Utara ini katanya ini sudah dikit-dikit lagi nih Bu, Sudah tinggi dikit lagi ya. permukaan airnya Ya. dengan perbedaan dengan tanggul dan bisa ada potensi ancaman banjir hingga sampai ke Jakarta Pusat. Nah, saya ingin konfirmasi nih terkait Ya. dengan hal tersebut. Apakah memang potensi banjirop ini sudah sangat berbahaya sekali Bu, sudah sangat mengancam istilahnya kurang lebih seperti itu, dan bagaimana nih di musim penghujan ini kira-kira kondisi permukaan air laut Ibu? Terima kasih Mbak Zaza. Jadi begini, pada minggu-minggu ini, khususnya pada tanggal 22 November, kita memasuki bulan baru, bulan Hijriah, Jumadil Akhir ya. Nah, pada saat pergantian bulan baru, khususnya bulan Islam ya, bulan Hijriah, itu biasanya adalah puncak pasang. Jadi pasang air laut itu terjadi dalam awal bulan Hijriah dan pada saat bulan purnama. Nah, kebetulan tanggal 22 ini adalah awal bulan Hijriah. Nah, kami sudah memberikan peringatan dini untuk banjir pesisir atau banjirop yang berlaku mulai tanggal 18 November sampai tanggal 26 November untuk pantai utara Jakarta yang diperkirakan berlangsung dari jam 7 pagi sampai jam 13 gitu. Nah, tadi kalau kita kebetulan kami lewat daerah Ancol ya, itu ada genangan yang cukup panjang dan cukup tinggi di situ yang agak mengganggu lalu lintas para pengguna lalu lintas di situ. Kemudian daerah-daerah yang kemungkinan akan tergenang itu meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, kemudian Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke dan Jakarta dan Tanjung Priok gitu. Pada musim penghujan, ketika air pasang dan di daerah hulu itu terjadi hujan, maka akan ada penambahan volume air yang ada di pesisir. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang pasangnya itu mungkin sudah mau mendekati permukaan gitu ya. Karena memang pada saat pasang sekarang dan ditambah dengan volume air dari air hujan yang dari daerah hulu. Jadi penambahan muka air itu signifikan pada saat ini gitu. Nah, kalau ini kebetulan pasangnya terjadi pagi, kemudian malam hari itu ada hujan,
dia akan bertumpuk pada Hmm. pagi hari. Nah itu mungkin yang sekarang terjadi gitu. Baik, jadi potensi ropnya memang lagi tinggi-tingginya Iya, Bu jadi ya. lebih tinggi dari biasanya karena ada penambahan air hujan gitu. Baik, Iya. waduh deg-degan nih jadinya nih, khususnya yang tinggal di pesisir mungkin. Nah, Iya. kalau begitu Pak Yohan, tadi disebutkan ada beberapa wilayah yang sudah diumumkan ya Bu ya siaga potensi banjirop seperti kalau tadi Kamal, Iya, Penjaringan, dan iya. beberapa wilayah di Jakarta Utara. Apakah BPBD juga menyiapkan strategi khusus mungkin Pak untuk mengatasi potensi banjirop di wilayah-wilayah yang sudah disampaikan terkait dengan peringatan tersebut? Dan bagaimana mungkin kesiapan tidak hanya tim, tapi juga alat-alatnya yang akan dipergunakan? Baik, terkait dengan alat-alat ya, tentunya untuk mengatasi banjirop itu ya nggak mungkin kalau hanya BPBD ya. Kita bekerja sama dengan kawan-kawan di Karmat, Satpol PP untuk penanganan genangan ya. Bahkan ada kalanya kami itu dibantu oleh TNI ya, ada Marinir, kadang-kadang Brimob juga. Karena ada kalanya jumlah perahu karet itu sebetulnya bukan kekurangan perahu karet ya, tapi ketika terjadi genangan itu kan permohonan evakuasi menyebar ya. Jadi cukup happy juga kami ini karena kolaborasi yang cukup baik, akhirnya akan saling membackup satu sama lain. Itu dari sisi perahu karet ya untuk evakuasi. Kemudian untuk ketersediaan pompa, ini memang pompa itu yang dimiliki Dinas Sumber Daya Air, Pemprov DKI Jakarta itu cukup banyak ya. Kalau saya dapat data dari Dinas Sumber Daya Air, mungkin pompa mobile itu jumlahnya cukup banyak ya. Ada 5 ribuan pompa mobile lebih ya. Belum lagi ditambah dengan pompa stasioner ya, yang ukurannya lebih besar ya. Tapi balik lagi itu juga tergantung daripada strategi yang dilakukan untuk memberdayakan pompa-pompa tersebut ya. Kita belum bicara masalah kondisi pompanya, tapi kalau misalnya kami nggak berkolaborasi seperti yang tadi disampaikan patroli pompa mobile, ya itu mungkin nggak akan optimal gitu. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa mungkin sekitar 3 bulan ke belakang itu selama 2 bulan itu cukup efektif itu melakukan yang namanya patroli membawa pompa mobile ya. Tapi memang di sebulan terakhir ini karena memang dari BMKG juga sudah menginfokan ini sangat ekstrim ya. Dan yang namanya cuaca ekstrim kan tidak mengenal batas administrasi wilayah. Betul. Gitu. Terjadinya bukan nggak bisa plek Jabodetabek atau Jakarta saja gitu. Tapi faktanya memang cukup luas juga ya, seperti kejadian 2 hari yang lalu itu kan hujannya cukup deras ya. Itu sempat ada sekitar 42 RT di titik optimalnya itu yang tergenang. Nah itu kenapa? Karena di kota Bogor hujan, Betul. Kabupaten Bogor hujan, kota Depok hujan, bahkan di Bekasi juga hujan tuh. Jadi itu hal-hal yang memang sudah diprediksi, tapi namanya prediksi itu bukannya harga mati itu tepat seperti itu ya. Pasti ada yang namanya prediksi itu ada variabel errornya gitu ya, dan itu memang hakikatnya manusia ya. Mau saya hebat apapun teknologi, tapi kalau Tuhan berkehendak kan pasti akan miss juga ya. Tapi itu bukan menjadi alasan juga buat kita lengah. Kita tetap aja berusaha yang terbaik itu untuk melakukan semuanya ya, baik dengan kita setiap tahun kita melengkapi sarana prasarana gitu. Kemudian secara mendasar yang namanya bencana itu ada 2 cara untuk mengatasinya. Yang pertama itu secara struktural, yang kedua itu secara non struktural. Yang secara struktural itu yang dari tadi dibahas itu koordinasi lintas dinas, rapat-rapat apa segala macam untuk nanti mengambil satu kebijakan dan keputusan yang cepat ya. Tapi yang non strukturalnya itu juga dilakukan juga nih, apa ya, dengan melakukan langkah-langkah tindak aksi-aksi nyata di lapangan ya, yang sifatnya fisik ya. Sebagai contoh nih, Jakarta itu sungainya itu dialiri 13 sungai ya, yang dari puncak sampai ke Teluk Jakarta. Itu jaraknya sekitar 30 km Mbak. Selama berapa puluh tahun ini kita sudah banyak yang kita lakukan nih untuk melakukan baik itu normalisasi ataupun naturalisasi. Tapi selama beberapa tahun ini ya baru sekitar 15 km yang bisa kita lakukan itu dari 30 itu. Jadi memang pekerjaannya masih cukup panjang ya. Itu dari hulu ke hilir ya. Normalisasi itu kan
upaya kita memperbaiki aliran air supaya lebih cepat dengan melakukan betonisasi ya di sepanjang sungai itu. Sementara normalisasi yang jumlahnya mungkin lebih sedikit karena itu kan merapihkan tapi mengikuti bentang alam ya. Itu juga sudah dikerjakan semua, tapi tentunya keterbatasannya masih banyak ya, karena untuk melakukan hal tersebut kita harus membebaskan lahan juga. Banyak seperti kita ketahui rumah-rumah yang masih posisinya ada di Ya. bantaran sungai. Kita nggak bicara masalah legalitas ya, tapi pokoknya secara teknis itu ada di bantaran sungai, itu harus dirapihkan. Gitu, gimana caranya, harus ada pembebasan dan lain-lain. Baik. Kami pun melakukan yang namanya pembebasan lahan di titik-titik tertentu untuk mengurangi yang namanya debit air supaya langsung cepat turun. Bisa ngalir ya Pak? Iya, mengalir. Jadi ada tanah-tanah yang kita bebaskan untuk kita jadikan embung ya, untuk menampung air sementara seperti di wilayah Depok, kemudian di Kabupaten Bogor gitu. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Dan untuk dari sisi utara sendiri, terkait tadi kita lagi bahas Rob ya, kita juga sedang melakukan pembangunan tanggul nih Dinas Sumber Daya Air ya, yang ini terbagi menjadi 2 segmen. Ada yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, ada yang dilakukan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air. Nah, ini prosesnya juga belum selesai. Mudah-mudahan apabila nanti selesai, nah ini Rob bisa teratasi lah, istilah kata seperti itu. Baik, pembangunan tanggul memang menjadi solusi ya untuk potensi rob yang saat ini mengancam ya. Nah, tapi kalau berbicara masih tentang rob nih, Bu Retno, tadi Ibu mengatakan kalau untuk potensi curah hujan kan paling akurat itu data yang paling cepat ya, berubahnya yang dalam hitungan jam, itu yang paling signifikan sesuai dengan apa yang akan terjadi di lapangan. Nah, kalau untuk rob kira-kira datanya bakal berubah banyak nggak sih Bu? Hitungan waktunya maksud saya kurang lebih. Jadi kalau potensi rob itu kan berasal dari pasang. Pasang itu sebetulnya kan asalnya dari kondisi astronomis ya Pak ya, yang sudah bisa dihitung sebetulnya dari jauh-jauh hari. Makanya lebih bisa diprediksi dari jauh-jauh hari. Jadi masyarakat sebetulnya bisa lebih mengantisipasi daripada tadi kejadian hujan gitu. Kalau rob itu sudah tahu bahwa kejadian pasang itu pasti ada di awal bulan Hijriah dengan saat bulan purnama gitu. Cuman hanya ketinggiannya saja. Ketinggiannya itu kalau rata-rata mungkin maksimalnya misalnya 1,1 meter gitu ya. Tapi tadi karena ada penambahan hujan atau penambahan saat ada terjadi gelombang tinggi itu bisa. Tapi kan itu situasional ya, tidak selalu. Tapi kalau pasangnya itu pasti periodik selalu terjadi di awal bulan dan di bulan purnama. Jadi masyarakat pesisir lebih bisa mengantisipasi akibat dari pasang ini. Dan pasang ini sebetulnya tidak selalu merugikan, Mbak. Karena pasang ini juga bermanfaat. Contohnya, misalnya para petani garam. Ketika dia akan mengambil air laut untuk dijadikan garam, itu memanfaatkan juga air pasang ini. Kemudian nelayan ketika akan masuk ke dermaga, itu juga memanfaatkan saat pasang. Karena kalau pas surut dia kandas kapalnya. Jadi tidak selalu fenomena pasang ini berakibat buruk terhadap masyarakat di pesisir. Cuman karena sanitasi Pak ya. Betul. Misal karena sanitasi, karena pemukiman yang padat, kemudian pembangunan yang tidak memperhatikan aliran air itu, aliran air memang sudah ada dari dulu kan, seharusnya dia diberi tempat gitu ya, untuk ini sampai kemana, kalau pasang ini harusnya biasanya sampai wilayah misalnya 2 kilo dari pantai gitu. Nah ketika di situ dibendung, kemudian menjadi pemukiman, kemudian menjadi daerah-daerah yang maksudnya industri dan sebagainya yang tidak memperhatikan air ini mau kemana gitu, akhirnya terjadilah pasang di daerah lain gitu. Airnya lari mencari tempat gitu ya. Harus dirapihkan ya. Kita harus kembali mengingat bahwa air ini penting untuk bisa mengalir biar tidak menggenang di lokasi tidak seharusnya. Baik, kita akan masih membahas bagaimana persiapan untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrem di wilayah Jakarta. Tapi kita harus jeda kembali pemirsa, tetap bersama kami di Berita Satu Spesial.
Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Satu Spesial dan kita lanjutkan pembahasan dan saya mau ke Pak Yohan. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, kita sudah berbincang banyak terkait dengan bagaimana pemetaan kondisi cuaca, kemudian banjirop juga, dan Pak juga sudah menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan, struktur dan juga non-struktur untuk menghadapi potensi yang ada. Ya. Nah, tapi kalau early warning system nih Pak, saya tertarik untuk kita membahas terkait dengan bagaimana dari BPBD melakukan teknisnya mungkin, tahapan-tahapannya untuk early warning system terhadap seluruh potensi bencana yang bisa saja terjadi di wilayah Jakarta. Baik, jadi early warning system itu bijaknya adalah bisa mengena ke semua segmen usia ya, karena yang namanya bencana itu tidak mengenal status ya. Semua yang ada di bentang alam itu akan terpengaruh ya, termasuk juga banjir ya. Jadi kita punya banyak sensor yang terkait dengan early warning system, termasuk juga sensor-sensor yang dimiliki oleh Dinas Kominfo, juga dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air. Nah, untuk di Jakarta itu kami saling open data. Jadi data itu di-provide dari masing-masing dinas yang memang memiliki peralatan perlengkapan tersebut. Ya, jadi nggak ada yang namanya kalau di Pemprov DKI Jakarta itu ego sektoral tuh nggak ada gitu. Saya bisa dengan mudah menghubungi rekan-rekan saya di dinas lain, bahkan ke kepala dinasnya pun kalau memang dibutuhkan dapat otorisasi nih untuk saling terhubung ya. Jadi sebagai contoh ya, di comment center BPBD ini kita terkait tadi saya sudah bahas bahwa ada satu monitor itu yang memang menampilkan yang namanya BMKG signature. Jadi kita monitor dari sisi prediksi cuacanya ya. Tapi di situ juga kita ada dari Dinas Sumber Daya Air itu ada namanya dashboard tentang TMA atau tinggi muka air. Nah, itu berisi data-data terkait dengan ketinggian tinggi muka air di pintu air yang ada dari mulai Katulampa sampai ke Teluk Jakarta. Itu ada beberapa pintu air yang dijaga oleh kawan-kawan dari Dinas Sumber Daya Air dan infonya itu online. Langsung nge-link dengan comment center BPBD ya. Dari data-data yang dua aja itu kita dapat dari BMKG dan dari Dinas Sumber Daya Air, dari TMA tadi, kita bisa prediksi nih. Sebagai contoh nih untuk disampaikan di early warning system ya. Misalnya ketinggian Katulampa ini udah cenderung tinggi ya, udah di atas 140 cm, itu kan berarti siaga 1. Kalau sudah siaga 1 nanti kita langsung broadcast ke masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, dengan berbagai media ya, dengan media sosial itu yang paling efektif saat ini, terutama Instagram ya. Tapi kita juga sampaikan di aplikasi kita ya, di aplikasi Jakarta 112. Pokoknya sesuai kebutuhannya, sedalam apa warga itu membutuhkan data itu bisa didapatkan. Kita juga punya yang namanya Jaki, kita ke link sama Jaki ya. Jaki itu super apps-nya Jakarta. Salah satunya yang bisa dilihat itu tadi tinggi muka air ya. Jadi masyarakat itu bisa mengetahui, bisa memprediksi info-info yang memang sudah kita kemas sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Nah, yang tradisional pun kita masih lakukan gitu di sensor-sensor air di beberapa titik yang ada di sepanjang sungai di Ciliwung ya, sungai Ciliwung yang mengalir di Jakarta, itu kita punya dilengkapi sensor itu dengan pengeras suara. Jadi di situ nanti dari comment center kita umumkan, Bapak Ibu sekalian mohon waspada, air akan tiba dalam waktu 6 jam lagi, ketinggian pintu air Katulampa sekian, kita sampaikan. Biasanya warga yang tinggal di sepanjang bantaran kali itu, mereka lebih aware dan mengandalkan itu gitu. Masih diandalkan juga itu. Karena apa? Umumnya biasanya yang tinggal di bantaran kali itu bangunannya itu 2 lantai. Jadi ketika sudah diumumkan, diinfokan seperti itu, mereka sudah bertindak nih. Bisa mindahin motor atau alat elektronik dinaikkan ke lantai 2 dan mereka nanti stay di sana. Baru tuh mereka umumnya mantengin ya namanya, entah itu Jaki atau Jakarta 112. Karena nanti di situ akan terinfokan gitu kan, apa yang akan terjadi gitu. Dan juga bukan hanya ketinggian muka air saja, link CCTV-nya pun dibagi oleh Dinas Sumber Daya Air. Jadi bisa diakses ya. Iya, jadi kalau ada yang hoak-hoak yang banyak beredar itu karena kita juga dibagi
IP address CCTV-nya dari Dinas Sumber Daya Air, ya kita bisa ngecek, oh ternyata nggak seperti itu. Oh iya memang ini cukup tinggi gitu. Jadi apapun itu bisa kita jawab ya, karena selain kita punya data tabular atau data matrikulasi, tapi kita juga punya data visual berupa CCTV. Sebagai contoh yang paling mudah itu ROP. Oke. ROP itu ada beberapa titik yang memang biasa tergenang, itu kita bisa dengan sigap menentukan langkah untuk bertindak, itu mengerahkan personil atau apa, karena memang ada CCTV di situ. Gitu. Jadi ketika ada kemungkinan ROP atau ketika terjadinya ROP, kita udah bisa tahu. Kadang-kadang kan warga langsung update di media sosial, ya kita nggak bisa langsung bilang itu, kita harus teliti dulu. Nah, salah satu kehati-hatian kita ya kita mencek dari CCTV apakah benar seperti itu atau tidak. Ketika itu kita tahu lebih awal ya, kita bisa lakukan langkah-langkah mitigasi ya. Untuk wilayah-wilayah yang sering terjadi ROP, umumnya kita titipkan bahkan perahu karetnya itu di kelurahan. Oh, sudah ada. Sudah ada kita titipkan atau bahkan ditaruh di pos RW ya. Jadi ketika kejadian kita hanya berangkat saja personilnya untuk menjangkau sana, dan umumnya untuk kejadian ROP itu biasanya surutnya cepat. Karena dia kan melintas, nanti tergenang, jadi apa istilahnya ya Bu, parkir air nih, nunggu urutan masuk ke saluran ya istilahnya. Jadi Karena oleh sudah karena itu terjadwal. penting memastikan saluran airnya itu nggak mampet ya Pak ya di Betul daerah sekali, tersebut. iya. Oke. Dan di Jakarta itu ya namanya fenomena genangan atau banjir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yang terkenal dengan yang namanya banjir kiriman yang tadi kita sudah bahas ya, 30 km itu punya peluang tuh. Kemudian ada yang namanya banjir rob yang tadi baru saja kita bahas, itu dari sisi utaranya. Kalau tadi dari sisi selatan, ini dari sisi utara nih. Kemudian yang jadi fenomena unik itu adalah sekarang, mungkin nanti Bu Retno bisa lebih detail ngejelasinnya ya. Ada yang namanya banjir lokal. Banjir lokal. Banjir lokal. Jadi ada titik-titik tertentu yang hujan karena awannya sudah jenuh tapi belum sampai ke puncak ya, dia sudah turun nih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di Jakarta Pusat hujan, pas datang ke selatan itu diketawain, kenapa basah-basah? Karena di selatannya kering, atau sebaliknya di selatan kering tapi di utaranya hujan gitu. Itu yang terjadi fenomena-fenomena hujan lokal tersebut. Dan dari hujan lokal itu seringkali ini ada kasus-kasus khusus nih. Kasus khusus apa Bu? Misalnya memang di wilayah itu salurannya kurang terinspeksi karena warganya tidak rajin gotong royong ya. Akhirnya kan jadi genangan gitu. Jadi tapi itu nggak banyak sih kasus-kasus. Baik. Nah, saya mau ke Bu Retno sambil menjawab, mungkin menjelaskan sedikit apakah fenomena banjir lokal karena hujan yang terjadi hanya di wilayah tertentu saja itu Bu memang baru belakangan waktu ini terjadi, atau sebenarnya ini fenomena yang sudah lama, penyebabnya apa? Sama saya penasaran Bu, karena kita membahas sudah cukup banyak ya terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi di wilayah Jakarta. Apakah dengan semua hal data yang sudah diolah dan dipublikasikan oleh BMKG juga memberikan saran nggak sih Bu kepada Pemprov, mungkin kepada pemerintah pusat bahkan, terkait dengan bagaimana sih penataan ruang yang sebaiknya dilakukan untuk di titik-titik tertentu? Apalagi kita tadi membahas tentang ROP yang sudah terprediksi dari jauh ya. Nah, bagaimana nih Bu? Silakan. Ya, terkait dengan banjir lokal, hujan lokal dulu ya. Jadi di Jakarta itu memang karena kota urban ya Mbak ya, itu polusi udaranya juga tinggi. Jadi ketika polusi udara tinggi ini pada wilayah tertentu itu membuat awan itu cepat jenuh gitu. Nah, ketika dia jenuh maka dia turun di situ gitu. Jadi kadang menjumpai di Tanjung Priok terang benderang, di Ancol tiba-tiba hujan. Nah, mungkin di situ ada aktivitas awannya berkumpul yang jenuh kemudian turun di situ gitu. Nah, kebetulan pas di situ daerahnya memang daerah yang cekungan ya Pak ya. Jadi terjadilah banjir di situ gitu. Seperti itu fenomena hujan lokal itu. Nah, kemudian yang terkait dengan apakah BMKG sudah membuat rekomendasi pada tanggal 13 itu BMKG membuat surat kepada Presiden terkait dengan potensi November ya. Nah, terkait dengan potensi kejadian cuaca ekstrim yang sudah mulai ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di DKI. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 18 November kemarin kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota tentang
edaran untuk melakukan kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi. Dari itu dilakukan rakor-rakor ya Pak ya, hampir di setiap daerah. Kemudian BMKG juga bekerja sama dengan BPBD dan BNPB untuk memetakan tadi daerah-daerah mana yang kiranya berpotensi terhadap bencana hidrometeorologi. Jadi setiap daerah ini sudah mulai bergerak gitu, memetakan, kemudian menghitung potensi juga bagaimana akan memitigasinya seperti apa. Itu sudah perintah langsung dari Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Nah, terkait dengan tata ruang, memang BMKG sebetulnya selalu memberikan input kepada pemerintah daerah. Cuman tata ruang ini memang hal yang sangat mungkin kompleks ya Pak ya, karena memang sudah dihuni, apalagi di Jakarta ya. Jakarta semakin lama semakin padat, tetapi pemerintah tentu saja tidak berhenti untuk terus menata, kemudian tadi juga memasang beberapa alat untuk indikator bagaimana masyarakat itu karena sudah ada di situ, jadi bagaimana cara menyelamatkan diri, memitigasi ketika terjadi bencana. Ada juga istilah yang kita berkawan dengan bencana. Artinya kalau masyarakat di situ sudah tidak bisa dipindahkan lagi, mau kemana, tapi dia harus belajar bagaimana cara menyelamatkan ketika ada bencana hidrometeorologi. Jadi tadi yang di pesisir dia rumahnya sudah ditingkat, jadi ketika ada waro-waro dari BPBD Jakarta, dia sudah segera menyelamatkan diri. Nah itu salah satunya, karena sebetulnya kita sudah berusaha, pemerintah DKI juga sudah berusaha, BMKG sudah berusaha, pemerintah pusat pun sudah, tapi kondisi ini sudah memang sulit untuk dirubah. Jadi ya kita bersahabat lah caranya. Setidaknya apa yang bisa dilakukan untuk jangka pendek itu dulu diupayakan sambil memikirkan bagaimana jangka panjangnya akan diimplementasikan Betul. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan Bapak Ibu, mungkin yang paling penting untuk himbauan nanti kepada masyarakat ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Berita oleh dari setiap langkah berkelanjutan yang kita upayakan, ekonomi yang bergerak, aksesibilitas untuk setiap insan dalam rangka berkelanjutan, bersih, berdaya, bestari. Melalui Bersih Berdaya Bestari, Transjakarta berupaya mewujudkan dampak sosial ekonomi yang lebih besar dan melangkah bersama dalam visi menghubungkan kehidupan Jakarta. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Spesial dan kita lanjutkan pembahasan. Kalau begitu Bapak Ibu, untuk kepada masyarakat Jakarta khususnya dan tidak terkecuali ya kepada mereka yang seperti saya nih commute nih dari Tangerang ke Jakarta nih. Kira-kira apa saja mungkin yang paling penting untuk diperhatikan dan juga diwaspadai di tengah musim penghujan ini? Mungkin dari Bu Retno terlebih dahulu di periode musim penghujan nih Bu. Bagaimana kira-kira masyarakat bisa menyikapi terkait dengan potensi cuaca yang ada? Yang pertama adalah selalu mensikapi dan memahami peringatan dini dari BMKG. Peringatan dini itu ada jangka waktunya, ada wilayahnya, dan ada kesiapsiagaan misalnya ini waspada, kemudian siaga ataupun awas gitu. Jadi pahami peringatan dini itu kejadiannya akan terjadi kapan gitu. Jangka waktunya ada, kemudian wilayah yang terdampak ada, kemudian tadi statusnya seperti apa, kemudian bagaimana mitigasi yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh kita gitu. Misalnya kalau kita melewati daerah yang banjir, bagaimana cara menghindari itu supaya tidak terjebak banjir. Kalau menemui daerahnya akan berpotensi banjir rob, bagaimana cara kita mengatasi kalau memang sudah tidak bisa diatasi, ya bagaimana menyelamatkan misalnya barang-barang ataupun kita supaya kita tidak menjadi korban dari bencana tersebut gitu. Seperti itu yang pertama dilakukan. Kemudian yang kedua adalah selalu pantau informasi resmi dari kanal-kanal BMKG. Jadi hindarkan dari informasi hoax yang ada di masyarakat, selalu update informasi dari kanal-kanal resmi BMKG. Yang paling ini adalah info BMKG. Jadi
klik aja info BMKG, baik itu di Play Store maupun di App Store, ataupun di website, ataupun di kanal-kanal yang lain. Kita sudah punya semua kanal media sosial, itu informasinya sama, sumbernya 24 dari jam BMKG, update ya, Bu? 24 jam update, dan masyarakat harus lebih aware bahwa membedakan antara informasi hoax dan informasi resmi, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan gitu. Baik, nah berbicara mengenai keputusan ini sudah di penghujung tahun ya, kurang Ya, lebih sedikit ya, lagi ya. musim libur sekolah dan banyak yang ingin pergi liburan nih Ya. Bu. Nah, apakah untuk mereka yang mungkin mempertimbangkan menghabiskan waktu liburan ke daerah pesisir atau Ya. ke daerah pulau-pulau, mungkin ke Kepulauan Seribu ya, Ya. apa yang paling diperhatikan nih Bu? Ketika akan berlibur ke daerah yang seperti tadi sebutkan, ke pantai, ke pulau, mohon perhatikan ketika ada peringatan dini. Kalau di laut itu peringatan dini, ada peringatan dini gelombang tinggi, kemudian juga ada peringatan dini angin kencang. Nah, itu harus diperhatikan. Karena biasanya ketika berlibur di pulau-pulau itu kita akan melakukan misalnya snorkeling, kemudian berlayar, berenang, dan sebagainya. BMKG itu sudah memberikan informasi peringatan dini baik gelombang tinggi maupun angin kencang itu secara periodik gitu. Nah, itu diperhatikan, apalagi yang akan berlayar dari satu pulau ke pulau yang satunya lagi gitu. Nah, ini kejadian ini pada saat musim hujan ini cuaca ekstrim itu cepat sekali berubahnya gitu. Nah, ini harus diupdate terus gitu supaya tidak menjadi suatu liburan yang tidak diinginkan ya, menjadi korban dari cuaca ekstrim gitu. Ini harus diperhatikan betul-betul, Mbak. Baik, dan mencari informasi di kanal yang resmi juga. Betul. Baik, nah kalau dari BPBD gimana nih Pak? Himbauan kepada masyarakat untuk juga bisa mengurangi resiko yang bisa terjadi ketika musim penghujan atau musim angin kencang tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Retno. Apa nih langkah konkret yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Mungkin versi BPBD, silakan. Baik, kalau untuk masyarakat yang ada di Jakarta ya, bukan hanya warga Jakarta tapi yang beraktivitas di Jakarta, tentunya menyikapi cuaca ekstrim ya, ini memang banyak yang harus diwaspadai ya. Dan memang saya sepakat dengan Bu Retno tadi ya, kami juga di Jakarta ini punya banyak sekali kanal informasi yang bisa menjadikan referensi ya. Ada Jaki, ada Jakarta 112, kemudian juga yang paling mudah sebetulnya itu yang saat ini masih digandrungi ya di kanal-kanal media sosial. Itu sehari itu BPBD itu bisa posting di Instagram aja bisa 4-8 postingan sehari. Isinya bukan hanya kegiatan BPBD saja, tapi termasuk early warning system, kemudian juga prediksi-prediksi dan lain-lain yang sudah kita olah, kita sesuaikan untuk segmen-segmen umur tertentu supaya reach out-nya lebih jauh ya. Ini ada baiknya untuk diperhatikan juga. Kemudian juga untuk beraktivitas, ada baiknya juga untuk memantau ya dan merencanakan apabila ingin beraktivitas di Jakarta itu kira-kira situasinya seperti apa. Terutama untuk kendaraan bermotor ya, baik roda 4 maupun roda 3 itu, roda 2 ya, itu juga bisa diperhatikan kira-kira destinasi kegiatannya kemana, ada prediksinya seperti apa cuacanya. Kalau kira-kira itu memang ada prediksi cuaca ekstrim ya, kalau memang masih bisa dialihkan sebaiknya dialihkan ya kegiatannya. Dan saya nggak pernah bosan ini apabila dikasih kesempatan untuk memberikan himbauan. Silakan Pak. Untuk warga Jakarta, jangan membuang sampah sembarangan apalagi ke saluran air ya. Kalau ditanya saya selalu itu yang saya himbau ya. Karena apa? Karena memang semaksimal mungkin kita bersihkan kalau tidak ada kerjasama dengan warga untuk berperilaku baik ya dalam hal membuang sampah saja. Ini nampaknya cukup sulit ya untuk menjadikan Jakarta yang memang aman dari genangan ya. Karena yang namanya mengatasi bencana atau menghindari bencana, mitigasi bencana itu harus kita kerjakan bersama. Mungkin itu pesan dari Baik, nah kalau boleh jujur Pak, secara faktual dilihat dari tahun ke tahun bagaimana tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya khususnya untuk aliran-aliran air yang tidak tertutup sampah ini, apakah makin kesini makin bagus atau justru masih banyak banget di PR-nya?
Kalau kami amati ya sebetulnya, eee, ada pertumbuhan yang cukup positif lah, karena apa, kalau saya lihat dari aspek tertentu ya seperti sekarang ini kan yang namanya bank sampah makin banyak di wilayah-wilayah perkotaan ya, khususnya di Jakarta. Jadi, itu menunjukkan bahwa memang sudah ada kesadaran untuk memilah, paling sederhana tuh memilah antara sampah organik dan anorganik. Yang dikirim ke bank sampah itu kan sampah anorganik ya. Berarti memang sudah ada kesadaran nih warga untuk memisahkan. Itu berarti kan sudah ada fokus ya untuk melakukan langkah kecil tapi membantu menyelamatkan Jakarta ya, dalam hal ini untuk mengurangi genangan akibat sampah-sampah yang menyumbat saluran gitu, kira-kira seperti Baik, itu. sudah lebih baik tapi masih bisa banget untuk ditingkatkan ya Betul Pak ya? sekali ya. Baik, nah kalau begitu terakhir nih kepada Bu Retno yang paling dinantikan nih oleh pemirsa kita nih juga prediksi nih Bu, jangka pendek kurang lebih sepekan ke depan dan sebulan ke depan boleh disampaikan lagi nih Bu untuk curah hujan atau potensi cuaca ekstrim yang bisa terjadi ini di wilayah mana saja dan di tanggal-tanggal kapan saja mungkin yang patut diantisipasi, silakan. Ya, untuk saat ini, untuk sampai tanggal 27 November, di wilayah DKI Jakarta ini berpotensi untuk hujan ringan sampai dengan sedang. Kemudian untuk wilayah pesisir masih ada potensi terjadinya banjirop, yaitu sampai tanggal 26 November. Kemudian yang perlu diantisipasi oleh masyarakat adalah tadi untuk memperhatikan peringatan dini dari BMKG dan selalu mengupdate informasi BMKG melalui kanal-kanal BMKG yang resmi dan selalu aware kepada lingkungannya untuk selalu membersihkan lingkungannya agar jika terjadi hujan ekstrim maupun ada banjirop itu bisa sedikitlah ada ruangan yang lebih lebih bagus untuk air, jadi efeknya tidak terlalu besar untuk masyarakat itu. Baik, tapi memang yang paling jelas itu adalah kalau di musim bulan November, Desember ini hingga ke Februari Bu masih udah musim penghujan dan puncaknya di Januari Februari Bu ya? Iya, yang diperkirakan akan mencapai puncaknya di Januari sampai dengan Februari. Baik, nah kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Bapak Ibu terakhir kepada pemerintah mungkin atau kepada sesama rekan instansi untuk kolaborasi ke depannya akan lebih seperti apa? Dari Pak Yohan mungkin? Baik, tentunya kalau dari kami dari BPBD ya kami cukup puas dengan kolaborasi bersama unsur pentahelik ya, bukan hanya pemerintah saja. Jadi yang namanya pentahelik itu adalah pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Itu unsur-unsur penting dalam menanggulangi bencana apapun gitu. Dan kami merasakan betul dukungan-dukungannya, supportnya dari semuanya, sehingga kita bisa menjaga Jakarta itu dengan lebih baik lagi ya, khususnya dari ancaman bencana apapun yang menghadang Jakarta. Baik, kolaborasi sudah dilakukan, persiapan juga sudah dimatangkan. Kita harapkan apa yang kita bahas kali ini, Bapak Ibu, menjadi satu hal yang benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan oleh masyarakat ya, khususnya di musim penghujan ini. Terima kasih kepada Bapak Yohan dari Kapus Datin BPBD DKI Jakarta dan juga Ibu Retno dari Kepala BMKG Tanjung Priok Jakarta telah berbagi pandangan, analisa bersama kami di Berita Satu Spesial. Dan pemirsa, demikianlah tadi perbincangan di program Berita Satu Spesial Jakarta Antisipasi Cuaca Ekstrim pada kali ini. Akhir kata saya Soza Hutapea atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.